uh, yang memberi peringatan, nazir yang memberi peringatan yaitu nabi. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, Allah mengutus pada setiap umat itu rasul, ada rasulnya. Ya, jadi tidak ada umat ini yang tidak mendapatkan nabi atau mendapatkan rasul atau tadi mendapatkan wahyu. Ya, hanya bedanya adalah ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak diceritakan. Itu yang maksud tadi fenomena substansi ajaran. Ya, jadi agama di sini saya buat ya, di sini agama itu yang penting itu adalah kenabian. Kayak kita misalnya, bagaimana kita mendapatkan Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad? Ya, jadi Nabi itu adalah merupakan dasar, merupakan pijakan, merupakan yang paling fundamental dari sebuah agama. Ya, kalau tidak ada Nabi, tidak mungkin ada agama. Ya, kalau tidak ada Nabi, tidak mungkin ada agama. Ya, kalau kita katakan kita bisa mencari sendiri, berarti tadi akal. Baru nanti kenapa kita perlu Nabi? Nah, ini nanti penjelasan selanjutnya. Kenapa kita umat manusia perlu Nabi? Ya, ini tadi pandangan hidup kita sebagai seorang Muslim perlu Nabi, karena banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Ya, banyak hal yang tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Ya, mengenai alam akhirat. Ya, jangankan mengenai alam akhirat, mengenai diri kita sendiri, kita banyak nggak tahu tentang diri kita. Untuk apa kita hidup? Kemana kita setelah ini? Siapa diri kita? Ini juga belum tentu kita tahu semuanya. Kalau tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi itu sangat penting. Ya, tadi saya katakan nabi itu terkait dengan agama. Ya, agama Yahudi, ya, misalnya. Sentralnya berarti apa? Yaitu Nabi Musa. Coba bayangkan Nabi Musa di Bukit Sina. Tidak ada. Ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Maka di sini sentralitas wahyu itu penting sekali. Ya, ini kata Izutsu dalam tulisannya, and revelation means in Islam that God spoke, that He revealed Himself through language, and that in some mysterious non-human language, but in a clear humanly understandable language. This is the initial and the most decisive fact. Wahyu artinya dalam Islam bahwa Tuhan berbicara. Ya, jadi wahyu itu artinya Allah. Makanya tadi apa maksud wahyu tadi? Ya, di awal tadi yang sebut dengan wahyu. Ya, apa namanya, di mana ada komunikasi yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya, dan itu tidak secara terang-terangan. Ya, jadi ada Allah yang menyampaikan dan ada nabi yang dan Allah berbicara, Tuhan itu berbicara. Nah, tadi baru nanti kita lihat bagaimana Allah bicara kepada nabi, apakah dia langsung? Kayak nanti cara bagaimana wahyu sampai kepada Rasul. Ada yang langsung Allah masukkan ke dalam hatinya, ada yang Allah lewat Jibril, ya, apa namanya, ada cara tersendiri yang disebutkan oleh Allah. Tapi yang jelas bahwa maksud revelation itu wahyu. Ya, dia mewahyukan dirinya, ya, dia mewahyukan dirinya. Reveal berarti dia menampilkan dirinya lewat bahasa. Bukan dengan bahasa yang misterius yang tidak bisa dipahami manusia, bukan. Tapi bahasa yang bisa dipahami manusia. Ya seperti bahasa tadi. Ya, makanya di sini ada apa namanya, bahwa Allah itu Rasul, ya, Allah bukan dengan bahasa planet, bukan. Ya, bukan pakai bahasa apa namanya itu kayak yang di planet-planet. Tidak. This is initial and the most necessary. Ya, ini adalah merupakan fakta yang pertama dan paling penting. Ya, without this initial act on the part of God, there would have been no true religion on earth. Ya, tanpa adanya aksi yang awal dari Tuhan, maka tidak mungkin akan ada agama di dunia ini. Artinya kalau Allah tidak komunikasikan dirinya kepada Nabi tadi, maka tidak mungkin ada agama. Ya, dari sini konsep wahyu ini sangat penting sekali. Ya, maka di sini saya selanjutnya lihat nubuah sebelum risalah. Apa maksud nubuah sebelum risalah? Para nabi itu sebelum mereka
menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kaumnya, mereka menegaskan dulu tentang siapa diri mereka. Ya, siapa diri mereka. Sebelum dia katakan, hei kalian berimanlah pada Allah, kalian sembahlah Allah. Nah, sebelum mereka menyampaikan itu, ya mereka menyatakan dulu siapa diri mereka. Lihat, misalnya kita lihat ayat ini. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ya, kita lihat deh. Nabi Musa itu berasal dari kaumnya. Kalau kita tanya, apakah kaumnya tidak kenal Nabi Musa? Kenal sekali, karena dia hidup. Firaun kenal nggak Nabi Musa? Bagaimana nggak kenal orang di Firaun? Ya, dia diasuh oleh istrinya Firaun, dia besar di istana Firaun. Firaun sangat kenal sekali. Ya, kaumnya, maksudnya masyarakatnya, komunitasnya, dia tahu siapa Musa, siapa ibunya, siapa saudaranya, siapa ayahnya, mereka tahu. Tapi begitu dia tampil kepada kaumnya, dia nyatakan dulu, kaumku, katanya, kenapa kamu sakiti aku? Kan kalian tahu kalau aku itu adalah utusan Allah. Lihat tuh. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, artinya saya itu bukan Musa yang kalian kenal sebagai anak si Fulan. Tapi saya itu adalah Musa sebagai utusan Allah ketika saya bicara kepada kalian. Ya, menyampaikan wahyu. Nah, lihat nih. Selanjutnya lagi. Lihat nih, ya. Wa qala Musa, ya Fir'aun. Ya, Musa berkata, hei Fir'aun, katanya. Nah, tadi Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi Musa. Ya, saya katakan ayah angkatnya, artinya Nabi Fir'aun sangat kenal dengan Nabi Musa. Bahkan tadi saya nggak tahu umurnya ketika Nabi Musa diambil oleh Fir'aun. Saya nggak tahu berapa umur Fir'aun ketika itu. Ya, bayangkan kan dari bayi. Ya, Anda juga tahu kan ceritanya bagaimana Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian diambil oleh Firaun, oleh istri Firaun, kemudian dibesarkan. Ya kan berarti Firaun tahu sekali siapa Musa tadi. Makanya ketika Musa kembali kepada Musa, aku itu adalah Rasul utusan Allah dari utusan dari Tuhan. Hakikun pada katanya, ya wajib aku tidak melakukan sesuatu terhadap Allah kalian. Hakikun ala anda aku Allah pun dibajin jadi di sini dia belum menyampaikan message-nya, sebelum dia menyampaikan risalahnya tadi, dia menyatakan ya bahwa dia adalah Rasulullah. Ya, Nabi Isa begitu juga. Ya, kita tahu bagaimana proses kelahiran Nabi Isa sampai kaumnya menuduh ibunya sebagai sebagai penjahat. Ya, sampai kemudian Allah berikan mukjizat Nabi Isa. Dia bisa berkata bayi. Ya, masih umur dalam bayi sekali. Ya, kalau bahasa mungkin masih dalam gendongan, masih dalam buaya. Dia sudah bisa bicara untuk menepis dugaan orang kalau ibunya adalah orang jahat. Nah, berarti mereka kenal betul siapa Isa, mereka kenal siapa Maryam. Tapi ketika dia bicara kepada Bani Israel, dia katakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Ya, saya ini adalah Rasul kepada kalian, utusan kepada kalian. Ya, jadi saya ini bukan Isa yang kalian kenal sebagai anggota keluarga si Polan, bukan. Ya, memang saya itu Isa anaknya Maryam, tapi ketika saya bicara tentang agama ini, saya adalah utusan Allah. Ya, saya adalah Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bicara kepada kaumnya, mereka tahu siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa pamannya, siapa sepupunya dan sebagainya. Mereka tahu. Tapi Rasulullah ketika dia bicara kepada manusia, lihat ya, ini bedanya antara Rasulullah Muhammad SAW dengan nabi yang sebelumnya. Anda kalau lihat di sini, ya, Musa bicara kepada kaumnya. Ya, Musa bicara kepada Firaun. Isa berbicara kepada kaumnya. Ya, Isa bicara kepada kaumnya. Tapi Rasulullah bicara kepada seluruh manusia. Ya, makanya Rasulullah itu seluruh manusia, bukan hanya untuk pada kaumnya saja, kepada bangsa Arab. Makanya di sini bahasanya qul ya ayyuhan nas.
ya, katakan hai Muhammad, wahai manusia, ya, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya, utusan Allah kepada kalian seluruhnya yang memiliki langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini yang penting. Nah, begitu juga tadi universal dari segi apa fenomenanya. Apa maksudnya? Bahwa Nabi itu adalah fenomena kepada semua manusia. Bahkan sampai-sampai ada mengatakan bahwa Aristotle, Plato, siapa lagi, Socrates, bisa jadi dia adalah nabi. Atau siapa lagi namanya, Konghucu, ya. Tidak bisa menyatakan mereka nabi. Ya, kenapa tidak bisa kita menyatakan mereka nabi? Karena tidak ada, ya, tidak ada wahyu yang mengatakan mereka itu adalah nabi. Kenapa? Ya, kalau mereka nabi atau tidak, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bahwa ajarannya ada yang bagus, ada yang baik, ya, bisa jadi. Ya, tapi kalau dikatakan udah itu adalah nabi juga, ini kita masuk pada ranah yang bukan ranah kita. Ya, kecuali Allah menyebutkannya. Kalau dalam Al-Quran, makanya kenapa kita disebutkan wajib beriman kepada Rasul yang 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Isa, Musa, Harun, apalagi Yahya, Adam, Nuh, Idris, Saleh, itu semua ada dalam Al-Quran. Tapi kalau tadi Buddha, Siddhartha, Gautama, Konghucu, Lenyutse, misalnya, tidak ada sebut Al-Quran. Jadi kita tidak bisa berspekulasi terkait dengan ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau tadi bahwa ini adalah fenomena universal dalam arti bahwa Nabi diutus kepada seluruh manusia. Makanya tadi beda Rasul dengan Rasul, ya, dengan katakan Nabi itu tidak membawa salah. Apa maksudnya? Tidak membawa syariat. Hanya menegaskan apa yang telah dibawa oleh Nabi sebelumnya. Ini ada mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ini ada berbagai yang sebelumnya. Bagi kita tadi masalah Nabi ini sangat-sangat penting sekali karena tidak mungkin kita kepada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syahadah kita harus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus syahadah. Baru kita masuk bagian yang kala ini penting. Ya, kita ya salah. Jadi wahyu artinya substansi itu apa? Inti dari ajaran semua nabi sama. Ya, inti berarti kan ya, saya katakan risalah atau inti ya, ajaran nabi itu sama. Akan tetapi, berarti kan baik. Kalau ada menyatakan, apakah agama semua nabi itu adalah Islam? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan perlu dijelaskan. Karena kalau kita lihat penjelasan banyak orang dan banyak ustadz juga ya, mengatakan semua nabi itu agamanya Islam. Nah, ini sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tidak disebutkan apa nama agama Nabi Musa, apa nama agama Nabi Isa, apa nama agama Nabi Nuh dan Saleh. Ya, tapi Rasulullah disebutkan nama agamanya, namanya Islam. Ya, paling tidak di 4 atau 5 ayat. Wa raditu lakumul Islam madina wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Apalagi? Raditu wa may yabtaghi ghairal islami dinan wa man ahsanu qalam mimma
Ayat apa lagi? Wa may yabtaghi al-islami dinan wa raditu lakumul islama dina. Ada beberapa ayat lagi ya yang saya lupa, ada 3 atau 4 ayat yang menyebutkan langsung bahwa nama agama Nabi Muhammad itu adalah Islam. Ya. Tapi agama Nabi Musa tidak dikatakan Yahudi. Agama Nabi Isa juga tidak disebutkan Kristen. Agama Nabi Soleh, ajarannya betul sama. Nah ini yang disebutkan. Dari segi salahnya sama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat ayat hadis ini mengatakan apa? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabil. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, yang dia mendengar aku, kata Rasulullah. Ya, kemudian dia mati, tapi tidak beriman dengan yang diutus kepadaku, kecuali dia itu adalah penghuni neraka. Artinya, kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani, dia sempat mendengar risalah Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau beriman, maka dia adalah penghuni neraka. Ya, dia adalah penghuni. Meskipun tadi bayangkan coba, meskipun tadi disebutkan bahwa ajaran orang Yahudi, ajaran Nasrani tadi, ya makanya di sini Yahudiyun itu bukan agama orang Yahudi, Nasraniyun bukan agama Nasrani, tapi orang Nasrani, maksudnya orang yang Nabi Isa. Ya, ini tidak Rasulullah tidak mengatakan ini Yahudi ini. Makanya di sini bentuknya adalah kita sebut nisbi, ya, dinisbahkan kepada Yahudi, orang Yahudi. Ya, ini manusianya bukan agamanya. Jadi tidak ada seorang pun ya tidak ada seorang pun apakah itu Yahudi atau Nasrani yang sempat mendengarkan. Kemudian dia mati, tapi tidak beriman, maka dia ada penghuni neraka, kata Rasulullah. Nah, dalam hadis yang di bawah ini, Rasulullah mengatakan apa? Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ya, andaikan Musa hidup pada hari ini, dia tidak punya keleluasaan kecuali untuk mengikutiku, kata Rasulullah. Ya, artinya Nabi Musa, andaikan dia hidup pada zamannya Rasulullah, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, pasti mereka akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di sini ya perlu kita jelaskan. Jadi inti ajarannya sama, tapi tidak mengatakan semua nabi itu beragama Islam atau agamanya Islam, tidak. Ya, tapi kalau substansinya, nah beda tadi saya katakan. Substansi berarti inti ajarannya sama, mengajak orang untuk berserah diri kepada Allah. Nah, di sini kita lihat. Ya inna maqsal anbiya dinuna wa ana awla rizqi bi annahu laysa baini wa bainahu. Kami semua nabi karena tidak ada ya itu antara dengan Nabi Musa tidak ada nabi lagi. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian baru Nabi Muhammad. Ya. Ini inna dina ya. Dekat ini di atas menurunkan instansi ada ya sini namanya intinya saya katakan nama ya sekali lagi bukan nama yang oleh Ibnu Taimiyah kamu buka kamera enggak? Ilal Masih ya punya universal. Nah itu Al-Islam di sini ya bukan nama. Karena Al-Islam ini adalah yaitu dalam arti penyerahan. Ya, karena Nabi Musa, Nabi Isa mengajak orang untuk menyerahkan diri kepada Allah. Makanya Al-Islam al-'am. Oleh karena itulah misalnya inna dina indallahi al-islamu. Maka di sini al-islamu. Ya kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan ma'rifah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the article. Ya, jadi Allah tidak Islam, tapi al-islamu menunjukkan kalau ini adalah yang khusus kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya agama yang dipandang Allah itu adalah Islam. Ya, al-Islam artinya tadi saya katakan sebagai penyerahan dan juga sebagai nama. Ya, sebagai nama. Begitu juga.
Maka Islam adalah merupakan agama semua nabi dan rasul untuk mereka. Ya, Islam dalam lagi Islam sebagai semua agama nabi, artinya Islam sebagai ajaran, ya, sebagai risalah, bukan sebagai nama ya. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apakah Nabi Musa itu agamanya namanya Islam? Tidak. Ya, apakah Nabi Isa nama agamanya Islam? Ya tadi saya katakan tidak bukan karena mereka bukan orang Islam, bukan begitu. Tapi kita tidak tahu nama agamanya apa. Tapi kalau ditanya risalahnya, risalah itu berarti pesannya, ajarannya. Apakah Islam? Iya. Ya, ajarannya Islam. Nah, ini tadi ayat Islam adalah agama. Dari ayat ini bilal muslimin, dan itu diperintahkan untuk menjadi orang yang berserah diri. Maka jadi orang berserah diri. Ya, bukan berbeda dengan kita. Kita disebut Muslim dan agama kita adalah Islam. Nah, itu. Kita adalah orang kita pribadi kita sebut Muslim, agama kita namanya Islam. Nah, minal muslimin, aku diperintahkan menjadi orang-orang yang berserah diri. Dan juga begitu. Lihat Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimain. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ya muslimain. Makanya muslimain inilah orang yang berserah diri kepadamu. Nah, bukan jadikanlah kami orang muslim, bukan. Tapi kan jadilah kami orang yang berserah diri kepadamu. Begitu juga keturunan kami. Ummatan muslimatan. Ya, begitu juga keturunan kami menjadi umat berserah diri. Ya, jadi di sini sangat jelas sekali ya bahwa Allah menyatakan di ayat terakhir, "Qalu na'budu wa nahnu lahu muslimun," dan kepadanya kami berserah diri. Lihat ayat terjemahannya. Ya, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya, kepada hanya makanya muslim di sini tunduk patuh. Orang yang tunduk patuh itu artinya orang yang muslim. Lagi. Walakin karena kami tapi berarti ya wafatkan aku sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau muslimin, yaitu ikun muslimin, atau karena muslimin, dan Islam itu mana? Islam itu berarti aku berserah diri. Ya, dari Israel juga di sini ada lihat alladzina aslamu, ya, dan alladzina inna izzata tawfiqin huda waduki yahkumu bihim tajuna alladzina aslamu. Ya, alladzina punya kami hubungan ada petunjuk dan cahaya yang sekali yang dengan itu dibuka dan Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, gitu. Yang menyerah diri kepada Allah. Ya, jadi bukan sebagai agama. Lagi-lagi sini di anna muslimun. Sesungguhnya kami adalah orang yang sendiri. Ya, wasyhad bi anna muslimun. Karena kalau kami adalah ayat banyak ayat-ayat dalam mensucikan agama Nabi dan Rasul yang baik. Ini yang pertama yang perlu kita tidak ada karena Kanwal Smith ini orang orientalis ya, mengatakan bahwa Islam di situ artinya hanya berserah diri saja. Berserah diri artinya sikap. Sehingga dia katakan siapapun dia yang menyerahkan diri maka dia adalah muslim. Sehingga mereka mengatakan bagaimana dengan orang Kristen sekarang? Apakah mereka muslim?
Nah, kata mereka, katakan dia Muslim. Ya, dia adalah Muslim, dia adalah orang Islam katanya. Kenapa? Karena dia berserah diri. Nah, ini yang namanya dikritik ya oleh para intelektual kita termasuk Malik. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Kristen sekarang bisa dikatakan mereka adalah kalau agama, lihat ya, kesatuan agama di sini bukan maknanya kesatuan agama yang sekarang. Jadi kalau begitu kita tidak mengatakan kesatuan agama Islam hari ini, Kristen, Yahudi, Konghucu dan sebagainya, ini semuanya masuk dalam rukun Islam. Itu tidak betul. Ya, karena yang dimaksudkan dalam Kristen ini adalah agama-agama yang dibawa oleh para nabi. Ya, agama yang dibawa oleh para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Isa, dan seterusnya. Ya, itu maksudnya. Nabi-nabi yang diutus Allah ini, ya ajaran mereka semua adalah satu. Jadi tidak boleh ditarik dari sini. Ingin mengatakan bahwa kalau begitu ada kesatuan agama, semua agama sekarang adalah sama, yang seperti kita bahas kemarin pluralisme agama. Ya, ini tidak betul. Ya, karena agama yang ada hari ini mereka adalah agama-agama yang telah menyimpang dari ajaran yang asli dibawa oleh para nabinya. Ya, yang asli dibawa oleh para nabinya. Ya, ajaran Kristen hari ini, ya ini sudah bukan asli lagi ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tidak ada itu yang namanya Santa Claus. Nabi Isa tidak mengajarkan tentang Natalan. Nabi Isa tidak mengajarkan tentang apa lagi, misalnya Pasah. Ya, Nabi Isa tidak mengajarkan tentang kenaikan Isa Al-Masih. Nabi Isa tidak mengajarkan penebusan dosa. Nabi Isa tidak masih banyak. Nah ini apalagi ajaran Trinitas. Ya, Nabi Musa tidak mengajarkan itu, tapi mereka sekarang mengajarkan. Berarti ajaran Kristen hari ini bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Begitu juga ini Yahudi, apalagi Yahudi Israel hari ini. Ya, Yahudi Israel hari ini adalah bukan Yahudi yang dimaksudkan oleh Nabi Musa. Ya, Ten Commandments, ya 10 perintah dari Tuhan itu. Salah satunya tidak boleh membunuh. Ya, tapi sekarang Yahudi Israel terutama yang Zionis, Anda harus bedakan tadi, ada Zionis, ada Yahudi. Makanya Anda perhatikan tidak semua orang Yahudi sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu, ya, laknatullah alaih. Ya. Jadi tidak semua sepakat dengan apa yang dilakukan orang Israel hari ini. Kenapa? Ya karena tadi Yahudi yang tadi masih konsisten dengan ajaran Tauratnya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kaum Zionis. Ini Zionis. Zionis ini adalah ideologi yang dibuat oleh Theodor Herzl. Kemudian ya wajib ya kepada Musa, kepada Isa, kepada Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ya. Jadi iman pada Rasul, iman kepada Allah. Jadi dalam Islam, dalam konsep Islam tidak mungkin kita beriman pada disebut kita Muslim kalau beriman Rasulullah SAW apa yang dibawanya. Ya, jadi kalau ada orang sekarang ini ada namanya istilah Quran ini, Quran. Nah, itu mustahil bagi kita sebagai Muslim hanya berpegang Quran. Kalau kita tanya dari mana Quran? Ya, pastikan dari Rasulullah. Ya. Kalau tidak kita pegang beriman pada Rasulullah atau tidak beriman pada hadis dan sunnahnya, tidak mungkin kita bisa beriman pada Rasul konsekuensi pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana seorang Muslim alladzina amanu billahi wa rusulihi. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yakni wa rusulihi dan Rasul. Dan mereka tidak berbeda-bedakan satu di antara mereka. Nah, jadi upayutihim ujurahum, Allah akan berikan mereka
Jadi kita tidak boleh Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Saleh, Nuh dan sebagainya dengan Nabi Muhammad SAW kita beriman pada Nabi Musa saja, Nabi Isa. Jadi tidak. Atau kita beriman pada Rasulullah Muhammad SAW, kita beriman kepada Isa, Musa dan tidak. Jadi iman kita haruslah beriman pada Allah, pada Nah, kalau ditanyakan kenapa kita memerlukan wahyu? Maka sini urgensi wahyu dan kenabian. Ya, ini sebagai penutup ya, karena saya masih ada ini lagi kegiatan lain. Nah, kalau ditanya tadi sudah jelas. Ghazali ya dalam bukunya Iljamul Ahlam dia katakan apa? Innal uqula qasiratun. Apa maksudnya? Akal itu terbatas. Ya, akal itu terbatas. Wal uqala'u ajma'uhum mu'tarifuna bi anna al-aqla la yahtadi ila ma ba'dal maut. Ya. Orang yang berakal semuanya sepakat mengakui bahwa akal tidak bisa memberikan kita bimbingan atau bisa menunjukkan kita apa yang terjadi setelah kematian. Ya, kalau ditanya orang, apa yang terjadi setelah kematian? Jangankan setelah kematian, setelah habis kuliah ini pun Anda tidak tahu apakah akan terjadi. Ya kan? Jangan kita cerita sudah mati. Setelah kita kuliah ini saja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, jadi akal manusia terbatas. Nah, orang berakal semua sepakat bahwa akal ini tidak bisa menunjukkan kita apa yang terjadi setelah kematian. Wala yurshidu ila wajhi dararil ma'asi wa naf'at ta'at. Dan tidak juga bisa membimbing kita untuk menjelaskan tentang apa mudaratnya kemaksiatan tadi atau manfaat ketaatan. Coba perhatikan, ya, Ustaz lalu mengasih contoh babi tadi, ya, babi itu khinzir, manfaatnya banyak sekali, ya, bisa buat kosmetik, bisa buat terutama kosmetik ya, buat kosmetik bisa sepatu, pakaian apa, obat-obatan terutama, ya, obat-obatan itu banyak unsur babinya. Kemarin COVID itu unsur babinya, meningitis yang disuntikkan itu juga ada unsur babinya. Nah kalau ditanya banyak nggak manfaat unsur babi? Banyak sekali. Bukan hanya banyak sekali, banyak. Ya, saking kan banyaknya. Karena tadi dari mulai kulitnya, apalagi gennya, minyak babinya, semuanya. Ya, kulitnya bisa dibuat untuk itu tuh. Kalian yang perempuan tuh kolek-kolek itu. Ya, bisa dibuat. Kemarin sempat rame itu kuas. Ya, kuas yang digunakan untuk buat buat sate misalnya. Ya, kuas atau cat itu. Ada unsur babi katanya. Sepatu kemarin ada sempat buceri itu katanya kulitnya kulit babi. Itu banyak sekali manfaat babi. Lalu tapi kenapa Allah haramkan? Nah, itu tadi nggak bisa kita tahu. Ya, mohon maaf, ini saya contohkan. Kalau ditanya, mohon maaf saya katakan, zina itu enak nggak? Ya, makanya orang banyak tuh zina. Ya, orang melakukan kemaksiatan itu enak katanya. Koruptor itu korupsi enak. Ya, bayangkan mendapatkan uang tanpa lelah, enak. Zina enak. Apalagi mencuri enak. Ya, kemaksiatan itu banyak enak. Tapi kan kenapa dilarang? Nah, itu tadi. Akal kita tidak bisa menangkap tentang mudarat daripada kemaksiatan. Tapi makanya Al-Quran. Coba bayangkan tidak ada Al-Quran, tidak ada wahyu mengatakan ini haram, ini halal dan sebagainya. Orang akan melakukannya. Tapi orang tidak tahu akibatnya dari sana. Dan begitu juga. Tidak bisa akal kita menunjukkan kita apa manfaat ketaatan. Ya, misalnya sholat, apa manfaatnya sholat? Meskipun sekarang orang berusaha untuk mengkaji, oh sholat itu tujuannya bisa begini, bisa itu, apalagi sholat tahajud akan ada ini dan itu, puasa bisa sehat dan sebagainya dan seterusnya. Tapi itu hanya kajian sekarang, tapi orang tidak bisa menunjukkannya. Ya, lasiyama ala sabil terutama kalau ingin diminta untuk menjelaskan secara rinci dan secara pasti. Misalnya tadi apa mudarat daripada makan babi misalnya. Orang mengatakan, oh itu ada cacing pitanya. Cacing pitanya bisa dibunuh. Nah, apalagi? Ya, dan seterusnya. Itu tidak bisa ya dipahami oleh akal. Kama warada syara'i. Sebagaimana yang ada dalam syariat. Bal aqarru anna dzalika la yudraku illa bi. Ya, mereka semua mengakui, ya semua di sini siapa? Orang-orang berakal mengakui bahwa itu tidak bisa diketahui kecuali dengan cahaya kenabian. Kalau mengikuti
perang ini genosida yang terjadi di Gaza sekarang, ya. Kalau yang Anda mengikutinya, kalau Anda tarik, ya, itu apa yang dialami oleh orang-orang bukan Zionis sekarang itu, mereka sampai nangis-nangis, kocar kacir, mereka oh ini tiba-tiba muncul melawan hantu mereka dan sebagainya. Dari mana datangnya? Akal manusia, bayangkan perang sudah 10 hari, mereka menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki dengan tank-tanknya, dengan pesawatnya, dengan bomnya, perlawan berita yang sudah menyebar sekarang ini Israel 3.000 yang sudah mati. Nah, tadi saya baca di Republika sebutkannya hampir tiap jam datang mayat katanya. Ya, kayak sudah cerita COVID itu. Bahkan hampir kemarin 2 hari yang lalu hampir setengah jam mayat tentara itu datang. Ya, mereka sebutkan hanya 350. Dan mereka nggak tahu. Nah, itu akal sehat. Halo. Halo. Iya, Pak. Suara saya terdengar nggak? Sudah terdengar, Pak. Tadi sempat keluar ya. Oh, makanya saya tanya. Oke, baik. Sedikit lagi saya selesaikan setelah ini. Ya. Jadi akal manusia tidak bisa. Kata Ibnu Taimiyah, laula risalah lam yuhtadil aqlu ila tafasilin nafi wad-dar fil ma'ash wal ma'ad. Andaikan bukan karena risalah, akal tidak bisa membimbing kita untuk mengetahui yang bermanfaat dan yang mudarat secara rinci dalam kehidupan kita ataupun apa yang akan ada setelah kehidupan ini. Ya. Nah, secara epistemologis, ya kita sebut apa maksud secara epistemologis? Ya, untuk mendapatkan sebutkan sini ilmu lil khalqi salasa. Ya, cara kita memperoleh ilmu ya berdasarkan epistemologi Islam, pertama al hawasul khamsah salimah, yaitu dengan indera kita. Baru yang kedua al khabarus shadiq. Khabar shadiq itu adalah berita yang benar. Berita benar ini bisa berita yang datang kepada manusia secara mutawatir, tapi juga maksudnya khabar shadiq di sini adalah berita yang datangnya dari Allah dan Nabi-Nya. Jadi kita bisa tahu tentang ini coba di sini. Khabar shadiq ala ahadima khabar mutawatir, wasani khabarur risalah al-muayyad bil mu'jizah. Itu khabarur rasul, beritanya rasul yang dikuatkan dengan mukjizat. Jadi kita banyak yang tidak tahu dengan akal kita, tidak tahu kita dengan indera kita, tapi bisa diketahui lewat berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir ya di sini kenabian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, puncak kasih sayang Allah. Kenabian itu adalah bentuk puncak kasih sayang Allah kepada kita. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah kirim Rasul. Andaikan Allah tidak peduli dengan kita, Allah tidak akan kirim Rasul. Ya, sini Azhar Rahman dia mengatakan God's mercy reaches its logical zenith in sending messengers, revealing books, and showing men the way. Ya, kasih sayang Allah mencapai puncak logisnya itu pada pengiriman ataupun pada pengiriman para rasulnya. Ya, kemudian mewahyukan kitabnya, menunjukkan manusia jalan kepada kebenaran. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, Allah tidak utus Rasul itu kecuali sebagai rahmat. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Quran itu diturunkan bukan untuk menyulitkan, membuat menyusahkan, tidak. Tapi tazkiratan liman yakhsha. Sebagai tazkirah kepada orang yang ada rasa takutnya, ya. Baik,
Ini mungkin ya ada beberapa bagian lain, tapi saya pikir saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, materi ini mudah-mudahan bisa dipahami, karena saya katakan yang dijelaskan tadi, terutama berdasarkan makalah tadi, banyak poin-poin yang missing, ya, yang tidak disampaikan. Ya, saya berharap pada yang lain. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Hadir, Pak, hadir. Halo Pak. Halo, suara saya terdengar nggak? Dengar, Oke, saya berharap pada pemateri yang selanjutnya tolong dipersiapkan dengan baik, ya, dari segi slide-nya, ya, juga materinya. Ya, tinggal dibaca saja, dirumuskan, bukan hanya kalau copy paste begitu Anda tinggal baca saja. Ya, nggak ada usaha itu. Ya, kalau Anda hanya copy paste itu nggak ada usaha namanya. Ya, tinggal copy paste saja. Ini dibaca dulu baru dirumuskan. Ya, tadi misalnya definisi Anda bisa buat tuh. Kalau saya yang disuruh buatnya, ini definisi, buat mungkin diagramnya ke apa sebagainya. Wahyu itu ini makna 1, 2, 3. Nah, terus mana secara terminologi apa? Terus apa hubungannya? Jadi ya, ini tidak kreatif sama sekali. Ya, tidak kreatif dan variatif. Hanya kalau seperti itu saya pikir Anda nggak perlu presentasi, saya aja bisa menyiapkan materi saya. Ya. Jadi itu bukan karena, apalagi saya kata udah diberi waktu 2 minggu, ya, seminggu saja harus cukup. Ini 2 minggu loh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tolong mana ada ini yang PJ-nya yang lain ini nggak tahu saya, ada nggak orang ini? Novel ada nggak ini orang? Ridho Ziarohim ada nggak? Alia, Fidri, Fidri. Ada Pak. Fadil. Hadir, Pak, hadir. Ya, Pak, Rizky, Pak. Ini akun 2. Hana Amalia. Hadir, Pak. Ada, Pak. Hana, Pak. Hana Amalia ada nggak? Ada, Pak. Masih ada, Pak. Ada dong. Hana Amalia hadir nggak? Hadir, Pak. Hana Amalia, Pak. Nggak lihat saya. Anda sedang di toilet bukan? Enggak. Ada, Pak, lagi di luar. Lagi OTW. Ada, Pak, ada. Abdurrahman ada nggak? Abdurrahman? Abdurrahman ada di kelas, Pak. Ade Fitriani, tolong di absennya diisikan ya, sesuai dengan yang hadir pada hari ini. Ya. Oke, baik, kita cukupkan materi. Ada pertanyaan tidak? Pak, maaf kalau misalkan saya nanti boleh nanya di WhatsApp, ditanggepin nggak, Pak? Ya, ini ada, coba sebelum di WhatsApp, apa pertanyaannya? Ini ada Arif Safrudin. Ada pertanyaan, silakan. Oh, Fadil, Pak, Rizky, Pak. Ini ada yang raise hand ini Arif Safrudin. Oh, Arif. Maaf Pak, kepencet Pak itu Pak. Oke. Ini Rizky yang ingin bertanya, apa pertanyaannya? Singkat aja sih, Pak. Saya pengen tanya kalau misalkan kan kita kehidupan di dunia ini kan sudah diatur mulai dari kita awal lahir sampai nanti kita wafat. Nah,
Ya. Apakah ketika seseorang yang berbuat maksiat itu termasuk catatan yang Allah sudah catat di 1500 tahun yang lalu, atau itu tuh emang ulah manusia itu sendiri, Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan tentang qada dan qadar. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, ya. Jadi segala yang kita lakukan Allah sudah tahu. Kemudian apakah kalau kita buat maksiat, kemudian Allah tahu? Kalau Allah tahu, apakah sudah ada catatannya? Kalau sudah ada catatannya, terus kenapa lagi kita harus disiksa? Karena Allah sudah tahu kita akan melakukan kejahatan. Kenapa nggak dimatikan saja ketika kita sebelum melakukan kejahatan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tadi saya katakan pertanyaan yang tadi mempertentangkan antara kebebasan manusia dengan ketentuan Allah. Nah, secara umum saya katakan semua yang akan kita lakukan memang Allah sudah tahu. Ya, semua yang kita lakukan Allah sudah tahu. Tapi kita juga punya kebebasan. Ya, kebebasan, makanya doa itu bisa menghapuskan kesalahan. Kalau memang tadi seperti yang diceritakan oleh dalam kisah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab memerintahkan pasukannya untuk tidak masuk ke dalam sebuah negeri. Ya, di mana negeri tersebut sedang merebak ada penyakit wabah yang sedang merebak, ya, artinya sedang menyebar, ya. Kemudian ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Umar, apakah kita ini lari dari takdir Allah? Kan bukannya penyakit itu sudah takdir Allah, kalaupun kita mati di sana sudah takdir Allah. Apa kata Umar? Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, artinya semua yang kita lakukan itu memang sudah takdir Allah, tapi kita punya pilihan. Kalaupun kita misalnya tadi saya kan sudah ditentukan oleh Allah akan buat maksiat. Terus bagaimana? Pertanyaan kita, bagaimana kita tahu kalau kita sudah ditakdirkan Allah buat maksiat hari ini atau tidak? Kan juga nggak tahu juga. Nah, kalau misalnya kita tahu kalau saya berbuat maksiat saya akan mendapatkan ini dan sebagainya, kenapa kita tidak lari dari berbuat maksiat? Nah, kan kita bisa katakan, bukankah lari dari berbuat maksiat juga ditakdirkan Allah? Iya, semua ditakdirkan Allah. Kalau begitu kenapa memilih takdir untuk berbuat maksiat? Ya, jadi semua itu masih pilihan manusia. Ya, kalau misalnya semua kita katakan bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah, tidak ada gunanya surga neraka. Kalau nanti orang yang masuk neraka mengatakan, ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Bukankah saya ini sudah ditentukan oleh Engkau untuk bermaksiat, kemudian masuk neraka? Kenapa tidak Kau matikan aku sebelum aku bermaksiat tersebut? Jadi ini, kalau ini yang kita tanyakan, dia akan terus berputar, tidak akan memberikan. Nah, seperti sekarang, Anda ditakdirkan untuk hadir pada hari ini, perkuliahan. Ya, ditakdirkan kuliahnya Zoom. Nah, tapi kan juga Anda bisa punya pilihan. Anda bisa nggak punya pilihan tadi untuk tidak menghadiri Zoom? Bisa. Bisa. Berarti artinya yang kita sebut tadi takdir itu, semua yang kita lakukan itu takdir, tapi kita juga pada saat yang sama punya pilihan. Setelah ini Anda ingin makan, Allah akan takdirkan Anda makan. Kalau Anda makan setelah ini makan bakso, oh ini sudah takdir Allah saya makan bakso. Ya, meskipun misalnya dari ruang kelas ini Anda berpikir ingin makan ketoprak, tapi sampai di sana Anda tertarik dengan bakso, atau sampai di sana Anda tidak selera lagi. Semua itu takdir, tapi semua itu adalah masih dalam kerangka pilihan manusia. Kita makan, kita tidak makan, kita makan A, kita makan B, kita melakukan maksiat, tidak melakukan maksiat, dan tadi apa gunanya doa? Doa, maka disebutkan dalam hadis tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Berarti Allah sudah membuat ketentuan. Tapi ketentuan tadi bisa nggak dihapus Allah? Bisa juga. Dan itu yang dihapus Allah itu juga sudah ditentukan. Nah, makanya apakah dihapus atau tidak, itu semua sudah ditentukan. Nah, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Nah, ketika kita berdoa, sudah ditentukan Allah juga? Sudah. Ketika Allah hapuskan, sudah ditentukan Allah juga. Jadi semua itu sudah ada ketentuannya dan kita bebas tadi. Kita bebas untuk melakukannya. Bukan berarti kalau semua sudah ditentukan maka seolah-olah kita tidak punya pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya katakan tadi materi dalam ilmu kalam, ilmu teologi yang paling termasuk tadi dalam ilmu psikologi. Nah, kata mereka jadi LGBT itu adalah ketentuan fitrah. Ya, nah, ini juga tidak betul. Kenapa? Buktinya orang kalau LGBT itu adalah fitrah, kenapa ada orang yang LGBT bisa sembuh? Kalau fitrah kan nggak bisa berubah dong.
Ya, fitrah itu nggak bisa berubah. Ya, seperti matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu fitrah, sunatullah. Nggak bisa berubah. Kita putar kayak misalnya matahari terbit di tenggara, nggak bisa. Nah, jadi yang disebut dengan fitrah itu, kalau ada mengatakan bahwa LGBT fitrah itu ingin membuat pembelaan saja. Tidak fitrah itu penyakit, harus diobati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan tasbih kafarah, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya, demikian. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya semuanya. Dan saya minta yang untuk 7, 8, 9, 10 dan seterusnya tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya, baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alfi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.